Selamat malam, semenit detik ke 11. Selamat malam, dengan saya Taufik Cahyono dengan NIM E41191369. Pada video kali ini, murni saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse, yaitu dengan judul middleware, yang di dalamnya akan berisi apa itu middleware, fungsi middleware, layanan middleware, kemudian beberapa web yang menyediakan layanan middleware sendiri. Setelah itu juga ada ETL, dan apa itu ETL, prosesnya seperti apa. Oke, lanjut. Yang pertama itu apa itu middleware. Nah, secara umum middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Jadi middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input maupun output. Selanjutnya, tujuan dari penggunaan middleware. Middleware sendiri itu digunakan untuk memberikan fasilitas untuk programmer supaya dapat mendistribusikan objek yang akan dipakai pada beberapa bagian proses yang berbeda. Kemudian yang kedua, sebagai interkoneksi ke beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas, middleware menjadi sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi client atau server, dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Kemudian manfaat apa saja sih yang dapat kita dapatkan dari middleware? Yang pertama, pada sistem terdistribusi maka dapat dijalankan dua buah opsi platform atau aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Yang ketiga, adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Lanjut, layanan pada middleware. Nah, layanan pada middleware sendiri yang pertama terdiri data quality assurance. Pada bagian ini lebih ditentukan oleh pengguna seperti analisa terhadap data yang diinstruksi, apakah data memenuhi persyaratan atau tidak. Pada umumnya middleware menyediakan beberapa tools ya. Lanjut, yang kedua, data movement. Terkadang diperlukan adanya pemindahan data antar platform seperti sistem to sistem atau menggunakan data warehouse processing sistem yang berbeda. Maka layanan ini dapat digunakan. Jadi yang selanjutnya yang ketiga itu data mapping dan transformation. Data mapping dan transformation adalah layanan yang melakukan handling terhadap masalah klasik data warehouse seperti ID atau identifikasi nomor pelanggan. Kemudian yang ketiga data selection dan data extraction. Data ini juga memiliki tugas untuk memilih data dan ekstraksi data dengan sumber data yang beragam, memilih data yang dilakukan oleh pengguna agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan. Lanjut, kemudian apa itu ETL? Nah, sebelum lanjut ke ETL tadi, untuk middleware sendiri, di sini saya menemukan beberapa layanan yang dapat kita gunakan untuk belajar middleware ya. Nah, di sini ada Evo Data yang sudah pernah dibahas oleh mata kuliah Data Warehouse kemarin. Kemudian di sini saya juga menemukan MongoDB. Kemudian di sini juga ada Hacktouch.io. Seperti apa itu bisa dicoba sendiri karena saya sendiri belum mencoba ya. Oke, kemudian apa itu ETL? ETL adalah singkatan dari Extract, Transform, dan Load, merupakan proses integrasi data. Di sana data akan dikomunikasikan dari berbagai sumber. Setelah itu mereka disimpan di tempat bernama data warehouse. Pada dasarnya ETL adalah dasar dari pengolahan data, khususnya big data. Oke, sebenarnya untuk ETL sendiri, mengapa ETL itu begitu penting dan segala macamnya. ETL itu sebenarnya dibutuhkan untuk proses yang bisa membantu perusahaan-perusahaan melewati langkah-langkah yang tidak diperlukan sebenarnya. Jadi dengan melalui proses ETL ini berbagai informasi bisa diambil dan dimanfaatkan. Nah, manfaatnya apa? Keputusan bisnis yang tepat ataupun layak dapat diambil dari informasi tersebut. Jadi tidak hanya meraba-raba ataupun asal tebak atau menggunakan cara kegelapan. Oke, lanjut. Terlebih lagi ETL memungkinkan perusahaan melakukan data governance dengan informasi yang terkumpul menjadi satu, tak tercecer kemana-mana. Jadi manfaat-manfaat itu dapat kita peroleh jika kita melalui proses ini, yaitu proses dalam ETL. Nah, proses ini saya ambil dari membaca ini. Di sini ada link geekfox.org ya. Nah, di sana itu
perangkap sudah tersedia, yaitu yang pertama langkah extraction. Layaknya namanya, dalam proses ini kita akan mengambil data, bukan kamu saja tapi kita. Oke, termasuk saya sendiri mengambil data dari berbagai sumber, misalnya dari server SQL, XML, atau flat file. Nah, setelah diambil, kemudian kita masukkan ke staging area dulu. Karena apa? Karena nggak semua data itu benar gitu, dan nggak korup. Yang dimaksud nggak korup itu nggak cuma rusak filenya saja ya. Jadi datanya itu data dummy atau data-data ya begitulah ya. Kemudian lanjut ke loading. Nah, di loading itu semua data itu kan sudah diproses di bagian transformasi dulu. Jadi setelah masuk ke staging area, ditransformasi dulu, maksudnya diproses sehingga semua data itu menjadi satu format, kemudian masuk ke data warehouse. Nah, proses ini banyak yang mengatakan sangat cepat, tetapi bisa diatur, bisa diatur keseringannya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.